Fisioterapis ini sangat memang bermanfaat dan berguna untuk masyarakat. Peran tim medis di Borneo itu mungkin tidak jauh beda dari tim-tim lain, tapi memang Borneo memiliki kontrak khusus dengan saya dan tim medis lainnya itu untuk memastikan kondisi kesehatan ofisial maupun pemain harus dalam kondisi fit dan fight. Sebenarnya peran fisioterapis di sebuah tim sepak bola itu sangat kompleks ya, khususnya di bidang kesehatan lah. Tim medis yang dimiliki Borneo FC ada 3 anggota, 1 dokter, 2 fisioterapi, 3 measure. Untuk dokter hanya punya 1, saya Dr. Hilda Veronisa. Fisioterapi kita punya 3. Yang pertama fisioterapi dari Brazil, namanya Danilo Lima. Yang kedua Ramdan, yang ketiga Fajar Anwar. Untuk measure kita punya 2. Yang pertama kita panggil yang Mang Oding, yang kedua Mang Ajat. A importância do fisioterapeuta dentro do clube de futebol, o fisioterapeuta faz parte de uma engrenagem, de uma equipe multidisciplinar. Eu acho isso muito importante porque o fisioterapeuta ele transforma incapacidades em possibilidades. E ele é o elo de ligação entre a equipe médica e a equipe da preparação física. O fisioterapeuta está sempre junto com o atleta nas suas piores condições clínicas e físicas, sempre dando um suporte para esse atleta voltar às suas atividades de alta performance e voltar a vestir a camisa do clube da melhor forma possível. Peran fisioterapis itu di klub sepak bola itu ada beberapa hal. Salah satunya adalah prevention injury. Jadi kita sebagai fisioterapis bukan hanya menangani pasien atau menangani pemain yang cedera, tapi kita juga harus bisa bikin program untuk meminimalisir terjadinya cedera kepada pemain tersebut. Nah, makanya dulu di awal itu, di awal kompetisi, kita tuh ada scanning pemain tuh, screening pemain gitu. Jadi kita lihat tuh dari mobility, stability, strength, power gitu kan. Nah, dari situ kita bisa lihat kemungkinan pemain ini ada risiko cederanya apa. Nah, dari situ kita bisa bikin program untuk meminimalisir terjadinya cedera di kemudian hari. Nah, makanya itu salah satu peran fisioterapisnya ya. Yang kedua ya pastinya peran apabila pemain terkena cedera, ya kita harus melakukan tindakan-tindakan fisioterapis untuk segera bisa mengembalikan pemain tersebut bermain di tim gitu. Tim ini bertugas 24/7, pendampingan tim dan ofisial. Jadi apapun yang terjadi di tim yang berhubungan dengan kesehatan itu tanggung jawab penuh saya sebagai dokter tim. Saya juga berkolaborasi dengan fisioterapi dan measure. Jadi saya yang akan memilah ini penanganan untuk dokter, penanganan ke fisioterapi atau ke measure. Keberadaan dokter tim di lapangan juga dokter tim wajib hadir dalam semua kegiatan latihan, official training maupun game. Nah, di sana ya selain melakukan monitor, kita juga harus segera mengambil keputusan bila memang terjadi cedera di pemain maupun di official di lapangan saat latihan maupun saat game. Intinya tuh prevention injury juga ya Mas. Nah, jadi contoh nih kita latihan jam 4 nih. Jadi tim fisio di sini jam 2 tuh udah buka klinik fisioterapi Borneo ini. Nah, jadi para pemain yang memang ada keluhan, ada cedera ataupun maintenance, nah mereka bisa datang ke ruangan fisio ini buat kita lakukan tindakan. Ya, salah satu contohnya tindakannya itu kayak aktivasi otot. Jadi sebelum mereka berlatih itu ataupun sebelum bertanding itu mereka ada melakukan aktivasi otot lah, pakai kayak mini band, foam roller ataupun pakai recovery pump ataupun aktivasi otot-otot lainnya. Nah, itu bertujuan untuk supaya otot, ligamen, tendon dan segala macam struktur di tubuh pemain itu udah siap untuk menjalani pertandingan ataupun latihan. Todos os atletas que ingressam no UFC, ele é acompanhado através de uma avaliação cinésia funcional. Para logo no início da pré-temporada, a gente detectar todas as alterações cinesio-funcionais
e criar um protocolo para esse atleta, tanto nos pré-treinos quanto um trabalho individualizado, onde é feito junto com a equipe da parte física e com o entendimento de todo o staff. Então no Borneo FC todos os dias tem um programa de prevenção de lesão para os atletas, seja ele no trabalho de fortalecimento muscular das fases excêntricas, seja na propriocepção, seja na mobilidade, nas ativações, core. É feito todo um programa durante a semana para os atletas. E assim que os atletas se lesionam, imediatamente nós temos o atendimento desses atletas, seja no campo de treino ou nos jogos. E posteriormente é feito um exame de imagem para a gente identificar o grau dessa lesão. E aí sim iniciamos o protocolo de fisioterapia, sempre em conjunto com a preparação física e em comum acordo com o staff também. Untuk UE banyak yang harus dipersiapkan. Salah satunya persiapan nutrisi pemain, karena yang buat langsung dari kami ya, medis. Kami buat menu, setelah kami buat menu kami minta persetujuan pelatih menyetujui, kami ajukan ke manajemen menyetujui, manajemen langsung mengajukan ke pihak hotel, ke pihak chef hotel. Tapi tidak berhenti di situ. Di jam-jam yang sudah dijadwalkan pelatih untuk jam-jam makan pemain, itu 30 menit sebelum dilaksanakan, saya datang dulu ke restoran, saya cek, saya konfirmasi apakah menu yang saya ajukan sesuai dengan menu yang dibuat chef. Bila sesuai, saya lakukan test food, saya cicipi per makanan, per item, selain berhubungan dengan rasa juga dengan selera. Jadi saya menyesuaikan selera saya sampaikan dengan selera pemain, apakah sudah sama. Jika sudah sama, sudah tinggal pelaksanaan. Lalu ke persiapan alat dan obat. Jadi alat dan obat itu saya, fisioterapi, measure, itu kami saling berkolaborasi, saling mengingatkan keperluan apa saja yang perlu dibawa. Dan Borneo itu selalu menyiapkan ruang medis khusus apabila sedang home ataupun sedang away. Jadi saat away kita juga memiliki ruang medis yang isinya alat-alat medis kami. Di ruang medis itu kami juga punya jam di mana pemain melakukan aktivitas, entah itu recovery, entah itu terapi, di jam-jam yang memang sudah kami tentukan. Sebelum dilakukan official training ataupun game, kami buka jam klinik, pemain datang, pemain lakukan terapi ataupun pengobatan. After latihan juga melakukan hal yang sama. Biasanya tuh kalau after match kita ada namanya medical report. Jadi setelah pertandingan kita lihat kondisi pemain itu gimana, apakah ada keluhan, ada cedera. Nah jadi dari situ kita bikin list pemain-pemain tersebut yang mengalami keluhan atau ada yang cedera. Nah bakal ditindaklanjut ke depannya untuk ya program fisioterapi gitu. Jadi before after pertandingan itu kita harus tahu semua tuh kondisi pemain itu seperti apa gitu. Nós temos um protocolo dentro do Borneo, onde após identificar o diagnóstico, o resultado dessa lesão, nós, junto com a equipe médica e com a equipe física, definimos um protocolo individual para o atleta, respeitando a sua individualidade biológica. A partir daí, iniciamos o trabalho com a fisioterapia e para o critério de retorno ao esporte desse atleta junto com o grupo dos demais atletas, o atleta é passado por um período pela parte física, né? Onde nós damos os nomes de transição, e após o atleta ter respondido bem a todos esses critérios exigidos pela parte física, o atleta é inserido ao grupo, tendo um retorno seguro tanto para o atleta quanto para o clube, para minimizarmos as recidivas de lesões. Saat pemain mengalami cedera, tugas saya untuk memeriksa dulu. Saat saya yakin ini harus dilakukan pemeriksaan ataupun tindakan lebih lanjut, saya akan melaporkan dulu ke pelatih, lalu ke manajemen, dan ke kepala kantor. Karena Borneo FC bekerja sama dengan BPJS Tenaga Kerja. BPJS Tenaga Kerja ini bekerja sama dengan banyak rumah sakit di seluruh Indonesia. Jadi itu sangat memudahkan Borneo FC untuk melakukan rujukan pasien. Nanti setelah kepala kantor sudah ACC dan memberikan saya dokumen untuk rujukan, saya dan fisioterapi kami berkolaborasi, bekerja sama dan berbagi jadwal untuk menemani pemain ke rumah sakit yang sudah saya tunjuk, yang sudah saya pilih. Sampai sana kita lakukan pemeriksaan
Misalkan untuk tujuan dokter spesialis ortopedi ya, bedah tulang, kita lakukan pemeriksaan untuk ke bedah tulang. Setelah kita lakukan ke bedah tulang, apabila memang dibutuhkan pemeriksaan tambahan lebih lanjut, kita laksanakan sesuai apa yang dokter perintahkan. Saya orangnya suka hal-hal baru. Jadi ini hal yang baru buat saya senang bertemu dengan pemain top ya di sini. Di sini banyak pemain profesional yang dulu saya cuma bisa tahu di layar TV aja. Nah, ternyata di Borneo ini banyak pemain yang dulu saya idolakan. Menurut saya yang dari awam sampai sekarang menjadi seorang fisioterapis ya emang sangat dibutuhkan untuk masyarakat luas gitu, supaya ya kehidupan mereka bekerja, olahraga, aktivitas sehari-hari itu bisa selalu bugar, sehat lah. Jadi ya menurut saya sangat penting sih.